Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan pergumulan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi beban dan persoalan saudara, seberapa sulit pun keadaan saudara malam hari ini, biarlah saudara datang kepada Dia dengan iman yang sungguh bahwa Dia Allah yang akan melakukan mujizat di dalam hidup saudara, dalam pergumulan saudara, dalam doa-doa dan permohonan saudara. Di mana saudara di dalam teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah seorang yang sakit kusta kepada Dia. Dan singkat cerita, orang yang sakit kusta ini disembuhkan. Yesus mengulurkan tangannya, di mana ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Melihat orang kusta itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkan orang itu. Tahukah saudara siapa orang kusta? Orang kusta ini adalah orang yang dianggap kena kutuk, kena penyakit yang terkutuk. Sehingga kalau orang ini kena sakit kusta, kalau seseorang kena sakit kusta saudara, maka dia akan diusir dari lingkungan. Dia diusir dari keluarga, dia diusir dari masyarakat, dan orang ini dia singkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berteriak-teriak, najis, najis, dan najis. Supaya apa saudara? Supaya setiap kali orang mendengar, orang-orang akan menyingkir dan menjauh daripadanya. Itulah keadaan atau kondisi orang kusta ini. Diabaikan, tidak dipedulikan, diasingkan. Itulah keadaannya. Bayangkan saudara, seharusnya orang sakit itu butuh support. Orang sakit itu butuh dukungan. Saat dia mengalami sakit, disitulah seharusnya dia diperhatikan. Tapi ini ketika dia mengalami sakit, di situ jugalah dia diasingkan, disingkirkan dari keluarga dan dari masyarakat, dan dia dibiarkan sendiri.
Artinya saudara, orang ini adalah orang yang diterlantarkan, tidak diperhatikan lagi oleh keluarga, oleh masyarakat dan sebagainya. Tetapi saat dia datang kepada Yesus, melihat orang kusta yang najis itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu disembuhkan. Saudara, kalau orang yang dianggap najis sudah dibuang, disingkirkan, itu pun hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang itu, dan itu pun dijamah oleh Tuhan. Sekalipun dalam pandangan umum dia adalah najis saudara, tetapi tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan orang itu. Hari ini saya mau menegaskan, kalau orang kusta itu pun Yesus mengulurkan tangan kepadanya. Hari ini kepada saya dan saudara, tangan Yesus terulur. Bangkitkan iman saudara, apapun keadaan saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kondisi saudara, ketahuilah bahwa Yesus berbelas kasihan kepada saudara, dan dia mau mengulurkan tangannya menjamah saudara, dia mau mengulurkan tangannya menyatakan mujizatnya kepada saudara hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dia mengalami jamahan Yesus? Untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami lawatan dan jamahan Yesus dalam kehidupan kita. Di mana di ayat 40 tadi dikatakan saudara bahwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya. Lihat saudara, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Jadi saudara, dia datang kepada Yesus, dia berlutut di kaki Yesus. Ada banyak mungkin pada saat itu orang-orang yang sedang mengikut Yesus, mereka berdesak-desakan, penasaran mau melihat mujizat apa yang akan dilakukan Yesus. Tapi orang kusta ini, dia datang kepada Yesus sambil berlutut. Dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan berlutut, dia datang dengan penyembahan, dia berlutut di kaki Yesus dan menyembah dia. Kalau saudara rindu mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, dengan sujud dan menyembah dia saudara. Ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, maka tangan yang penuh dengan belas kasihan itu akan terulur kepada saudara, menjamah, menyembuhkan, dan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dan yang kedua saudara, orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau." Dia memohon kepada Tuhan dengan kalimat, "Kalau engkau mau." Apa artinya ini saudara? Dia memohon kepada Tuhan, dan yang dia mohonkan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, kalau saya dan saudara rindu belas kasihan Tuhan, tangannya terulur bagi kita, maka datanglah kepada dia dengan permohonan yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita tidak mengalami jawaban doa dalam hidup kita saudara, karena kita datang dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara rindu mengalami jamahannya yang dahsyat, maka dalam hidup saudara belajar untuk meminta, memohon kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang dia mau. Dan kemudian yang terakhir saudara, orang ini berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia percaya bahwa sekalipun penyakit kusta pada waktu itu tidak ada obatnya, artinya mustahil untuk disembuhkan, tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Apapun tidak ada yang mustahil bagi dia, apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Yesus sanggup. Sehingga dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat Tuhan." Dia tidak berkata, "Kalau engkau mau mungkin engkau dapat Tuhan." "Kalau engkau mau mudah-mudahan engkau dapat Tuhan." Tidak saudara, tapi dia berkata, "Kalau engkau mau engkau dapat." Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bahwa Yesus sanggup campur tangan dan mentahirkan dia. Dan pada saat itu saudara, alangkah dahsyatnya kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hatinya tergerak oleh belas kasihan saudara, tangannya terulur oleh belas kasihan, dan kemudian dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Biarlah malam hari ini saudara, dalam pergumulan saudara, dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, kalimat itu juga tertuju kepada saya, kalimat itu juga tertuju kepada saudara, di mana Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau sembuh. Aku mau biarlah ekonomimu dipulihkan. Aku mau biarlah masalahmu diselesaikan. Aku mau biarlah bebanmu diangkat. Aku mau jadilah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Kita datang dengan sikap menyembah Dia. Kita datang dengan permohonan sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita datang dengan iman yang benar bahwa Dia pasti bisa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama sebelum kita menaikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dengan iman yang benar, dan alami tangannya terulur menjamah saudara melakukan mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Mari malam hari ini datang kepada Tuhan dalam segala permohonan saudara, dan pastikan malam hari ini saudara mengalami jamahan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah membangkitkan iman kita. Dan sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, biarlah saudara berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke.
Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan, pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan,
Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.